Baik, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Kanif Muhammad Kafi, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan membahas dua soal. Yang pertama tentang vektor, yang kedua tentang hukum Newton. Nah, kita akan langsung masuk ke soal pertama, yaitu sebuah mobil bergerak 3 km 30 derajat ke utara dari timur, kemudian bergerak 5 km 30 derajat ke barat dari utara. Setelah itu bergerak 4 km ke selatan. Tentukan perpindahan mobil tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang paling pertama harus kita ketahui adalah arah mata angin dalam koordinat. Nah, biasanya ya arah utara itu dalam koordinat itu di sumbu Y positif atau atas, ke timur itu sebelah kanan atau X positif, untuk selatan itu biasanya ke bawah atau Y negatif, sedangkan barat itu ke arah sumbu X negatif atau ke arah kiri. Nah, setelah mengetahui arah mata angin ya, kita harus mengerti apa yang diminta soal, maksudnya apa kita jabarkan vektor itu dalam bentuk gambar supaya memudahkan kita dalam menguraikan vektor nantinya di tabel misalnya. Untuk vektor pertama saya gambarkan dalam warna hitam ini ya, warna hitam seperti ini. 3 km nih, 3 km 30 derajat ke utara dari timur. Nah, untuk dapat tahu nih arahnya ya, menentukan biasanya saya tuh lihat dari angka ini, darinya ini. Nah, darinya ini yang saya saya lihat dulu, dia bilang dari timur, berarti awalnya dia di kanan, namun melenceng, atau maksud bukan melenceng sih, lebih ke menyimpang 30 derajat ke utara. Nah, utara tadi kita ketahui bersama di atas atau sumbu Y positif, sehingga dia membentuk sudut di sini 30 derajat. Dari awalnya ke kanan, dia agak ke atas sedikit, membentuk 30 derajat di sumbu X positif. Seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk vektor kedua, bergerak 5 km 30 derajat ke barat dari utara. Nah, kita lihat darinya. Darinya dari utara. Dari utara berarti kan dari ini ya, dari atas. Ini awalnya dia ini di atas, namun dia istilahnya menyimpang 30 derajat ke barat, sehingga dia membentuk sudut di sumbu Y positif. Jadi begini dia, misalnya saya analogikan lah, ini gambarnya ya, saya tulis di atas begini. Ini mengapa saya tulis di sini, tidak saya tulis di sini, karena ini kan penjumlahan vektor ya. Untuk mencari perpindahannya itu penjumlahan vektor itu caranya itu menaruh vektor kedua di kepala vektor pertama dan seterusnya, begitu. Kalau kita anggap ini ada di sini, berarti kan awalnya dia ini di atas nih, lalu dia membentuk sudut di sini jadi 30 derajat, sehingga tetanya di sini 30 derajat. Nah, ini kalau kita anggap ada sumbu Y di sini ya kan, dia membentuk nih 30 derajat di sumbu Y. Nah, gitu. Lanjut, yaitu setelah itu bergerak 4 km ke selatan. Nah, ini nggak membentuk sudut, sehingga agak lebih mudah lah ya untuk memahaminya. Dibilangkan 4 km ke selatan. Tadi selatan itu kan ke bawah ya, ke arah sumbu Y negatif, sehingga langsung saja saya gambarkan seperti ini nih. Nah, ke bawah begini. Nah, untuk memudahkannya lagi ya kan, untuk mencari perpindahan mobil kan, ini nih kita cari yang ini nih, dari ekor vektor pertama ke kepala vektor terakhir. Nah, gitu dia untuk mencari perpindahannya. Nah, kita langsung lihat di sini. Nah, saya memakai tabel untuk memudahkan mencari perpindahan vektornya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas vektor A ya, yang gerakan pertama dari mobil ini. Itu 3 km 30 derajat ke utara dari timur. Nah, caranya itu tadi kan, kita di pertama kita uraikan ke sumbu X dulu ya. Kita uraikan ke sumbu X dulu. Ini. Nah, tadi kita lihat nih, kalau karena tadi kan
tetanya atau sudutnya itu kan ada di sumbu X tadi kan, kalau kita pahami dari soalnya itu di sini ini 30 derajat. Nah, berarti kan mengapit dia kan. Sumbu mengapit gitu. Sumbu X ini kan mengapit sudut sehingga cos. Nah, ini saya memahaminya seperti ini. Jika sudut mengapit itu cos. Jika sudut yang tidak mengapit di sini ya kan, Y ini kan tidak mengapit sudut 30 derajat tadi. Jadi di sini sin. Nah, itu kalau pemahaman saya supaya lebih mudah aja sih. Nah, lanjut. Karena cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Kalau yang kita kira-kira itu angka setengah akar 3 itu 0,866 kalau desimalnya. Nah, kita kaliin 3 jadi 2,598. Untuk yang di sumbu Y, karena tadi tidak mengapit, kita kalikan sin dari 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu 0,5 atau setengah, sehingga dikaliin 3 menjadi 1,5. Nah, untuk yang vektor kedua kan, karena vektor pertama udah kelar ya kan, lalu vektor kedua atau vektor B, saya anggap gerakan kedua dari si mobil yaitu bergerak 5 km 30 derajat ke barat dari utara. Tadi kita lihat karena di sini tadi kan mengapit. Nah, kita pertama kan ke sumbu X. Nah, di sumbu X ini tidak mengapit sudut karena sudutnya tadi kan di sumbu Y positif kan. Nah, berarti dikali sin dari ininya 30 derajat. Nah, dikali sin 30 derajat. Nah, di sini kenapa negatif 5? Karena kalau misalnya kita tulis gambarin vektor ini itu dari 0,0, berarti kan dia membentuk begini nih. Nah, dia berada di kuadran kedua. Karena dia berada di kuadran kedua, sehingga di sini kan karena kuadran kedua itu kan kita lihat tuh sumbu X-nya negatif kan, tadi itu barat sumbu X negatif, sehingga saya tulis negatif begini. Maka dari itu negatif tadi itu karena dia di sumbu X negatif, dikali sin 30 derajat. Tadi sin 30 derajat itu setengah, jadi negatif 5 dikali setengah itu negatif 2,5. Lanjut, di sumbu Y tadi kan mengapit ya, karena dia itu sumbu X di sumbu Y positif karena utara ya kan, sehingga langsunglah di sini cos 30 derajat tidak perlu negatif karena dia ke arah atas positif ya kan, jadi 5 dikali 0,866 itu sama dengan 4,3. Untuk yang ketiga ini sumbu X0, kenapa di sumbu X0? Karena dia kan membentuk sudut 90 derajat nih dari sumbu Y nya nih, dari vektornya kan, kita lihat nih dia kan ke bawah. Kalau sumbu X kan arahnya begini. Nah, kalau kita uraikan nih ke sumbu X itu kan berarti dikali cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0. Nah, berapapun angkanya dikali 0 ya tetap 0, sehingga di sumbu X ini 0. Nah, di sumbu Y tadi kan 4 km ke selatan, tidak bentuk sudut apapun, sehingga cos 0 derajat itu 1. Jadi 4 dikali negatif 4 ya kan, negatif karena ke bawah ya kan, dikali 1 ya tetap negatif 4. Selanjutnya kita jumlahin semuanya. Jadi jumlahin vektor di sumbu X dan jumlahin vektor di sumbu Y. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi itu kan 2,598 ditambah negatif 2,5 itu hasilnya 0,098. Sedangkan di sumbu Y itu tadi 1,5 ditambah 4,33 ditambah negatif 4 itu 1,83. Nah, setelah itu untuk mencari perpindahan mobil ya kan, jarak ini ke sini ini bisa menggunakan rumus. Ini dia, resultan itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X nya tadi itu kita masukin lah nilainya, 0,098 kuadrat ditambah 1,83 kuadrat nih. Y nya tadi kan 1,83, kita masukin 1,83 kuadrat. Setelah itu tadi ini kalau dikuadratin hasilnya kurang lebih 0,009604 dan 3,3489 nih untuk yang 1,83 kuadrat. Nah, setelah itu kita tambahin nih dua bilangan ini menjadi hasilnya
3,358504. Nah, karena masih dalam bentuk akar, kita akarkan menjadi kurang lebih hasilnya 1,83262 km. Nah, jadi jarak ini ke sini itu 1,83262 km. Tapi ini sepertinya masih membentuk sudut. Nah, untuk menentukan sudutnya ya kan, masih ada nih. Itu dengan cara seperti ini. Tan theta sama dengan Y per X. Nah, Y-nya itu tadi adalah 1,83. Ini 1,83 dan X-nya itu 0,098. Sehingga kita bagi 1,83 per 0,098 itu hasilnya 18,67347. Yang kalau kita cari tetanya itu 86,9 derajat, sehingga ini masih membentuk sudut nih. Itu hampir 90 derajat tapi angkanya 86,9 derajat. Nah, ini masih di kuadran 1 ya kan? Sehingga tetap positif.